bulan. Sekarang para dukun katanya mengatakan bahwa bumi dan peradaban itu dalam bahaya besar, sehingga upacara api ini harus dilakukan oleh siapa saja yang mau turun tangan. Apa itu? Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, bukan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, okay? Don't give up. Nah, for this time, kita akan ngebahas teori dari NCTU yang Make a Wish. Aku yakin udah banyak banget dari para NCTzen yang udah penasaran banget dengan teori selengkapnya seperti apa. Karena di musik videonya itu terdapat banyak banget hal yang kayak mencurigakan banget. Ini apa sih maknanya? Oke, kali ini aku akan menjabarkan teorinya sesuai dengan apa yang telah aku dapatkan dari penelitian aku, oke? But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu like and comment. Follow juga Instagram aku kalau mau ya, di @userkim. Follow fanspage aku di Facebook, yaitu Data Teori. Follow juga Twitter aku di @userkim2. Dan pastikan juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada si Zeni yang lain, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah guys, untuk pertama aku akan ngebuat kalian paham terlebih dahulu dengan makna, judul, dan juga lagunya secara keseluruhan. Make a Wish, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, udah tahu dong artinya apa, yaitu membuat sebuah permohonan. Dan judul lain dari Make a Wish ini adalah Birthday Song. Birthday Song sendiri itu merujuk pada lagu ulang tahun. Nah kalian tahu dong, kalau kalian ulang tahun, biasanya kan itu ada kue nih. Sebelum kalian nyupin kuenya, maksudku bukan kuenya yang ditiup ya, tapi ada lilin kan. Nah, sebelum kalian niupin lilin ini, kalian akan membuat sebuah permohonan atau keinginan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kalian akan meniup lilin tersebut. Makna lagu dari Make a Wish ini itu sebenarnya simple banget guys. NCT ingin ngajakin kalian semua untuk yuk bermimpi, yuk buat permohonan, dan yakin bahwa permohonan atau mimpi kalian ini akan terwujud suatu hari nanti. Itu aja sih maknanya, serius. Simple banget kan makna dari lagunya. Mereka ingin ngajakin kalian untuk terus bermimpi dan yakin bahwa mimpi kalian ini akan terwujud suatu hari nanti. Nah itu hanya makna keseluruhannya saja. Kalian pasti penasaran banget dengan hal-hal misterius yang berada di musik video NCTU ini. Dan aku udah dapetin 6 hal misterius di dalam musik videonya. Apa aja? Untuk yang pertama kita akan mulai dulu dari Aladdin. Kisah Aladdin itu merupakan inspirasi pembuatan untuk musik video dari Make a Wish. Kenapa dapat seperti itu? Oke, kalian mungkin bisa dengerin penjelasan aku terlebih dahulu tentang Aladdin ini, oke? Kisah Aladdin itu merupakan kumpulan dari cerita yang disebut dengan 1001 Malam atau The Arabian Nights. Ternyata guys, ada konspirasi tersembunyi di balik kisah 1000 Malam ini. Apa konspirasinya? Kisah 1000 Malam itu ternyata berasal dari Scheherazade, seorang perempuan yang menikah dengan raja yang pembunuh. Dalam pernikahan sebelumnya, raja ini diketahui telah membunuh istri-istrinya 1 hari setelah menikah. Jadi mendengar hal tersebut, si Scheherazade ini kayak menjadi ketakutan dan mencoba mencari cara bagaimana sih caranya dia untuk terlepas dari kematian tersebut. Dan dia akhirnya menemukan caranya adalah dengan memberikan cerita kepada raja setiap malamnya. Dan cerita yang ia berikan ini itu tidak akan pernah diberikan endingnya. Ia berjanji bahwa ia akan menceritakan cerita selanjutnya di setiap malam. Jadi dikarenakan hal itulah dia dapat menunda kematiannya. Dikarenakan raja ini sangat penasaran dengan cerita selanjutnya itu seperti apa. Oke, kita comeback ke Aladdinnya. Jadi Disney menceritakan bahwa Aladdin ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Agrabah. Agrabah dalam Disney terletak di dekat sungai Jordan. Agrabah digambarkan sebagai kota yang penuh misteri dan juga pesona. Sehingga karena hal itulah, saat kalian di Agrabah, kalian akan menemukan berbagai hal yang sangat menakjubkan. Mulai dari permadani terbang, lalu ada jin, lalu ada juga dukun atau penyihir, dan berbagai hal lainnya. Agrabah sendiri itu didasarkan pada klasik Baghdad, namun itu lebih meluas mewakili budaya Islam klasik yang lebih luas, yang meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan bagian dari anak benua India, termasuk kerajaan Islam seperti Kekhalifahan Abbasiyah, Kekaisaran Ottoman, Safavid Persia, hingga Mughal India. Lalu sekarang kita akan berbicara mengenai arsitektur. Mulai dari istana dan juga pasar, itu katanya terinspirasi oleh arsitektur Islam. Dicatat,
terinspirasi dari arsitektur Islam yang meliputi unsur Arab, lalu unsur Persia, dan arsitektur Indo-Islam. Untuk istana kerajaan kotanya itu tampaknya terinspirasi oleh Taj Mahal yang berada di Agra. Jadi jangan heran ya kalau di musik video NCT U yang Make a Wish ini itu nuansanya sangat islami banget, ada kayak masjid-masjid seperti itu. Jangan heran ya guys, karena konsepnya emang Aladdin banget, dan konsep dari Aladdin ini emang agak ke arah harapan gitu, seperti yang telah aku jelaskan tadi. Sekarang udah paham kan? Jadi nggak ada pertanyaan lagi kenapa di sini ada masjid, kenapa di sini ada sejadah, kenapa nuansanya sangat Islam banget. Itu dikarenakan konsep mereka emang pakai Aladdin guys. Oh ya, jangan lupa juga dengan Taeyong di awal musik video, dia kayak pakai outfit yang itu menyerupai Aladdin banget. Bener nggak? Oke, bener dong ya. Dan kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang Genie. Dalam cerita Aladdin, Genie itu diceritakan sebagai seorang budak yang dipenjara dalam pelitanya yang dengan sendirinya disegel ke dalam gua keajaiban selama 10.000 tahun. Meskipun dia ini punya kekuatan yang besar banget dan dapat melakukan segalanya dengan kekuatan yang ia miliki, tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lakukan adalah membebaskan dirinya sendiri dari dalam pelita tersebut. Hanya tuannya lah yang dapat membebaskannya dari pelita itu. Jadi karena si Genie ini nggak bisa membebaskan dirinya dari dalam pelita tersebut, keinginan utamanya adalah untuk dapat bebas dari penjara itu. Sama halnya dengan Genie, NCT U juga demikian. Kalau kalian perhatikan latar tempatnya, selain berada di tempat yang mungkin kental dengan nuansa Islam ya, mereka terkadang berada di tempat yang gelap. Selain itu, mereka juga berada di tempat yang seperti ini. Kalau kalian mungkin ya sering nonton film-film kartun, terutama yang tentang Aladdin atau Genie ini, kalian akan melihat bahwa si Genie ini digambarkan tinggal di tempat-tempat yang sama dengan apa yang ditampilkan oleh NCT U di dalam musik videonya. Oh iya, jangan lupakan juga dengan adegan saat mereka bergelantungan di lampu. Hal itu memperkuat tentang mereka yang menjadi seorang Genie. Karena mereka ini adalah Genie, mereka ini nyuruh kita untuk membuat permohonan. Jadi, setiap permohonan yang kita buat itu akan diwujudkan atau dikabulkan oleh mereka. Dan kalau kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Taeyong dan juga Jaehyun di awal banget, coba kalian lihat ya. Itu liriknya itu kayak ngajakin kita, yuk gabung sama kita untuk dapat terbebas dari tempat ini. Mereka tahu bahwa mereka ini tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, oleh karena itu mereka ngajakin kita untuk bergabung bersama dengan mereka. Karena dalam cerita diceritakan bahwa Jin ini akan mengabulkan 3 permintaan dari si Aladdin, dan permintaan ketiga dari Aladdin adalah membebaskan jin tersebut dari lampu yang memenjarakannya. Jadi sekarang kalian udah paham kan? NCT U di sini adalah bertindak sebagai seorang Genie yang dapat mengabulkan semua permintaan kita dan mereka ingin bebas. Jadi setelah tahu tentang Genie ini, aku akan teringat dengan WayV yang Turn Back Time. Karena di Turn Back Time kita melihat bahwa mereka ini seperti terpenjara. Dan karena terpenjara itu, of course mereka ingin bebas. Dan di sini mereka ingin terbebaskan dari sebuah penjara atau lampu pelita yang selama ini mengurung mereka. Kok sama banget ya? Jadi aku speechless banget gitu loh. Kok bisa nyambung gitu ya? Dari lirik dan juga scene di musik videonya kok bisa nyambung gitu ke Turn Back Time. Adakah yang merasa terheran-heran dengan hal ini? Kalau kalian heran langsung komen di bawah, oke? Dan kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang permadani terbang. Di musik videonya, terutama yang di bagian Jaemin, kita akan melihat ada permadani terbang. Dalam film Aladdin, biasanya permadani ini digunakan sebagai alat transportasi dan dapat juga dengan cepat membawa pemakainya itu ke tempat tujuan. Oleh karena itu, di dalam lirik yang mereka nyanyikan, mereka di sini akan mengatakan, "Aku akan membawamu kemana aja. Cepat naik, hati kita di tempat yang sama." Lalu ada lirik yang berkata seperti ini, "Ayo mulai, kita akan terbang, kita tak akan berhenti, tak apa-apa." Sudah jelaskah makna dari lirik tersebut? Mereka akan kayak ngajakin kita untuk naik ke permadani terbang dan membawa kita kemana aja kita mau. Mantap ya. Siapa nih dari kalian yang pengen naik permadani terbang dari NCT U? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang upacara api. Di musik video ini kita akan melihat bahwa mereka ini akan mengelilingi api. Dan sewaktu-waktu, roh dari member NCT U akan berada di atas api tersebut. Aku udah mencari tentang apa yang terjadi di musik video NCT U ini, terutama untuk yang ritual api ini, dan udah banyak banget yang tersebar di internet, tapi ada satu yang menurut aku paling make sense banget dengan ritual api yang ada di musik video NCT U, yaitu tentang Shamanic Fire Ceremony atau ritual api yang dilakukan oleh dukun. Dalam situs risingfire.com, ritual tersebut adalah sebuah tradisi yang dipraktikkan oleh dukun di Peru dan digunakan oleh nenek moyang selama
selama berabad-abad. Gaya upacara api itu dibangun untuk berdoa, mengucap syukur, dan melepaskan ke api apapun yang perlu diubah. Karena api itu katanya memiliki kekuatan untuk mengubah energi padat dari kayu menjadi panas dan juga cahaya. Dan hal tersebut merupakan doa yang ampuh. Dalam situs ini dituliskan bahwa ritualnya itu dilakukan secara terbuka ke langit. Jadi para dukun akan melakukannya di ruang yang terbuka, dikelilingi oleh alam, menyambut elemen dan satwa liar untuk bergabung bersama dengan mereka. Para dukun itu akan memanggilnya ke dalam 4 arah, mulai dari timur, barat, utara, dan juga selatan. Mereka akan memanggil Pachamana atau Ibu Pertiwi dengan nyanyian, drum, lonceng, dan kerincingan untuk mengundang nenek moyang, garis keturunan, roh hewan, hingga elemen lainnya yang bercahaya untuk bergabung dan membantu mereka masuk mengirimkan doa ke dalam api. Lalu di situs thepowerwinds.com di sini dituliskan bahwa api ini memungkinkan transformasi cepat, mentransformasikan, memperbarui, dan dilahirkan kembali. Upacara api adalah salah satu upacara inti dalam banyak tradisi pengobatan. Biasanya diadakan sekitar bulan purnama atau bulan baru setiap bulan. Sekarang para dukun katanya mengatakan bahwa bumi dan peradaban itu dalam bahaya besar, sehingga upacara api ini harus dilakukan oleh siapa saja yang mau turun tangan. Api itu sendiri akan menjadi guru buat kalian dan akan segera memberitahu kalian jika diet kalian itu murni. Dan kita akan lanjut ke hal yang kelima, yaitu tentang kain merah. Dalam musik video ini, terutama di bagian akhir, kita akan melihat bahwa mereka akan menghilang dengan kain yang berwarna merah. Sekilas hal tersebut membuat kita berpikir apakah mereka di sini sedang melakukan trik sulap atau sihir seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan yang pengen mereka ceritakan kepada kalian semua di dalam scene tersebut. Apakah di sini mereka bertindak sebagai seorang genie yang dapat menghilang sewaktu-waktu, atau mereka ini adalah seorang pesulap. Dalam cerita versi asli Aladin itu diceritakan bahwa Aladin ini tidak hanya melawan Japar, tapi ada 3 penjahat yang akan dia lawan. Salah satunya adalah Japar dan penjahat yang kedua adalah pesulap. Jadi ada seorang pesulap yang jahat asal Afrika yang berlaku seperti paman Aladin yang telah menghilang lama agar bisa mengelabui Aladin dan mencuri lampu ajaib yang dimiliki olehnya. Kalau kalian sendiri itu lebih condong kemana? Ke genie atau ke pesulap? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang bersiul. Sebenarnya bersiul ini punya banyak sekali makna ya guys, tergantung penggunaannya di mana. Ada juga sebagai alat komunikasi dan berbagai hal lainnya. Tapi ternyata setelah aku searching lagi, dalam keyakinan budaya orang, itu banyak yang mempercayai bahwa di saat seseorang bersiul di malam hari, itu katanya akan menarik nasib buruk, hal buruk, atau roh jahat. Nah guys, itu adalah teori dari NCTU yang Make-A-Wish, dimana sekarang mungkin kalian udah terbuka pikirannya tentang teori dari NCTU ini. Dan mungkin kalau kalian suka dengan teori ini, langsung aja tekan tombol like, komen juga, dan subscribe juga channel aku ya. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Shorty pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kekurangan dalam teori ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. See you next time. Annyeong, 감사합니다.